Masa kecilmu kayak mana? Kelam kah? Tapi masa kecilku kelam. Eh, Jadi ini buat sahabat-sahabat BK. Jadi aku tuh dulu dijuluki kita tuh suka nyuri loh, Le. Pernah nggak kau makan yang aneh atau masak yang aneh? Pernah. Jadi waktu itu kepikiran kayak biar rame. Ternyata guys, aku kasih tahu, semakin kita bikin konsep video itu semakin itu nggak akan rame. Oh. Maksudnya ya kita sebenarnya di konten ini harus natural kalau aku bilang. Iya, iya, iya. Semakin kita bikin konsep yang aneh-aneh, menurutku malah nggak viral. Aku tahu nggak masak apa itu? Daging ular. Dongan BK, ketemu lagi bersama masih dengan saya Sakti Tobing. Jadi jangan bosan-bosan ya Dongan BK ya. Karena setiap harinya, setiap waktunya kita akan banyak sekali ngundang bintang tamu yang luar biasa. Kayak bintang tamu kayak kita kali ini seorang apa ya? Ya content creator juga, pekerja seni juga, dan aku juga udah cukup lama mengenal dia. Jadi buat kalian penasaran, apalagi cewek-cewek nih ya. Aduh, cewek-cewek sih udah tergila-gila ini. Ini bukan tergila-gila sama sosoknya sih. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita baik ngobrol sama dia. Ini kita sebut siapa ya? Aco Pardosi. Atau Aco Pardosi atau Pangarto Toba sebetulnya. Jadi kan kayaknya dikenal Pangarto Toba ya. Iya. Jadi sebenarnya siapa? Pak Aco Pardosi atau kau lebih nyaman di mana? Kalau kita ketemu lagi ngopi, Aco aja, Le. Oh, Aco. Iya, karena aku emang sering manggil Le Aco sih. Cuman kalau di sosial media, Pangarto Toba aja. Kalau Pangarto tuh apa? Pengrantau ya? Pangarto itu tuh orang yang merantau sebenarnya. Orang yang merantau. Iya. Iya. Toba itu ya Toba daerah lah ya gitu. Karena kau dari Toba. Iya. Oke dong, jadi kita ini ini sih like-ku ini. Jadi kau jangan ada canggung-canggung ya. Kita banyak biar nggak canggung kita ya. Kita cheers dulu nggak sih? Cheers nggak sih? Tapi sih kita beda ini. Habis kok cocok. Beda ya. Mantap ya, gas ya. Ya ini jadi Dongan BK, siapa yang nggak kenal Pangarto Toba kan? Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak. Gue penasaran nih, Jadi sebetulnya kalau kau ini lahir kalau kayak aku udah kelahiran sini, Oh kau udah asli Jakarta ya? Kalau nggak salah, kampungmu itu Parsoburan. Parsoburan. Kau lahir di? Iya. Parsoburan. Di Parsoburan. Masih daerah-daerah. Oh, berapa itu tahun yang lalu? Itu kayak bukit-bukit gitu loh, Le. Oh iya, kampung. Bukit, terus jalannya. Jadi buat pemerintah daerah kami, tolong jalan Parsoburan itu masuk diperbaiki. Mampus, masih open. Jangan hanya masih buka ada janji manis. Tepu burju. Burju Kulit ngaca, tepu burju, caleg. Ada mars kita itu uli aja. Iya. Jadi buat yang tahu aja sih. Jadi kau lahir di Parsoburan. Iya, di Parsoburan. Di Parsoburan, kau lahir dari keluarga yang seperti apa sih, Jo? Maksudnya orang tuamu seperti apa? Kau berapa bersaudara gitu? Kalau lahir dari keluarga bisa dibilang bukan keluarga yang kaya raya lah ya. Iya. Tapi cukup. Jadi semuanya cukup, baik itu kasih sayang, kebutuhan kita sebagai anak gitu cukup. Kalau background orang tua sebenarnya kita punya lapo, Le. Oh, kau ada lapo di sana? Lapo keluarga? Sama kayak Lai kan? Gitu. Ya, aku mah apalah belajar banyak. Iya, jadi punya lapo keluarga di sana. Tapi kalau mama itu PNS lah di sana, guru. Oh, gitu. Guru. Oh, jadi itu benar-benar lapo pribadi, lapo pribadi. Jadi benar-benar bapak yang ngerintis sama mama dari mereka awal nikah itu dirintis sama-sama sampai sekarang. Yang masak? Tuhan. Bapak sama mama. Sama mama. Cuma karena mama kan dia ngajar jadi lebih banyak itu di take over sama bapak, Le. Oh. Dulu sama aku waktu aku di kampung. Kau berapa bersaudara sih? 4. Aku anak paling besar. Kau besar? Aku punya adik 3. Laki perempuan? Perempuan semua. Jadi aku anak sasada. Oh, keren guys. Ya kan jadi pantas kau digilai-gilai perempuan ya karena ternyata kau paling ganteng sendiri keluarga ya? Iya, bapakku juga lah, Le. Oh iya maksudnya. Jadi kau dari Parsoburan, kau dari keluarga yang ya cukup lah ya, bukan yang berat tapi cukup. Iya. Cukup yang survive dan kau juga dikelilingi wanita-wanita cantik yang adik-adikmu juga kan. Jadi kau punya lapo. Punya lapo. Itu di kampung itu maksudnya berapa lama lapo itu berdiri? Lapo itu pokoknya dari mama menikah lah. Dia menikah tahun 92, berarti berapa tuh? 32 tahun ya udah. Iya. Tapi ada naik turunnya, Le. Oh iya pasti apalagi makanan kan. Itu laponya tuh jauh dari rumah atau dekat? Enggak, jadi ini rumah kita, persis sebelah rumah kita langsung lapo. Oh ya memang kalau apa sih aku bilangnya di kampung lah ya. Di kampung Memang
Ya kayak Biasanya gitu. tempat usaha tuh emang dekat-dekat Samping rumah kan. dekat rumah ya. Jadi kau juga ikut bantu Iya. bantu adik-adikmu Dari juga? SD aku udah masak, Dari SD kau udah masak. Oh. bantuin bapak lah. Kau ada basic apa lihat-lihat apa diajarin apa? Sebenarnya awalnya karena mau nggak mau kan, Iya. namanya orang tua masa sih kita nggak bantu gitu. Jadi dari SD itu aku udah bantu masak sebenarnya. Oh, SD kau udah masak. Jadi kayaknya karena ala bisa karena biasa sih kalau aku. Bisa karena terbiasa. Mm-mm. Betul-betul. Jadi kau masa kecilmu itu apa kau langsung masak apa kau merasakan ini nggak sih ada kalau aku dulu masa kecil ya bandel aku kalau seorang Pangarto Toba Mm-mm. yang ya sekarang kita lihat kau image mu kan udah ganteng baik ramah gitu ya. Tapi masa kecilmu kayak mana? Kelam kah? Tapi masa kecilku kelam. Ah, Jadi ini buat sahabat-sahabat BK. ah. Jadi aku tuh dulu dijuluki kita tuh suka nyuri loh, Le. Nyuri apa nih? Jadi Apa di yang kampung kau itu, curi? tapi itu karena guruku dulu bilang, kalau kau mau nyuri, tapi untuk kau makan itu nggak apa-apa, katanya nggak dosa. Oh Gitu. Jadi kami tuh dulu ada durian orang lagi berbuah, durian. kami curi tuh ke ladang orang. Terus ada jeruknya kami curi, tapi memang untuk kita makan gitu. Anjir, dan itu kau maksudnya itu jadi kayak rutinitas kau. Iya. Oh ini ada yang matang, wah gua sikat Karena dulu ini. karena di kami tuh nggak ada mall, nggak ada tempat jalan-jalan, nggak ada time zone. Jadi ya kerjaan kami ya itu. Pernah satu lagi yang paling parah. Jadi orang punya kayak sawah yang isinya ikan. Apa? Ini tambak. Kayak tambak lah ya. Kalau Iya, iya. bahasa Bataknya ambar. Jadi itu tambak. Jadi kita sengaja mancing di sana, Le. Mancing, dapat ikannya kita bakar. Itulah Itu maksudnya masa kecilku. berarti kau udah nyuri-nyuri, udah banyak Iya. jam terbangmu soal percurian ini. Udah kayaknya ya. Tapi itu maksudnya waktu SD kah? Itu SD lah. Apa sebelum SD kelas 3 kali ya. Kelas 3 kelas 4 lah. Pasti kau udah mencuri. Tapi Makanya. kayaknya sampai sekarang kau belum berhasil Nah, itu dia. mencuri hati-hati perempuan Mencuri di luar sana hati ya. perempuan aku nggak jago ini. Iya. Oh gitu, ya ampun. Tapi akhirnya sampai kapan lah kau? Kayaknya ini lama-lama entah bosan apa entah takut diketawain orang tua, nyurinya kayaknya lama-lama jangan juga lah merugikan orang lain apa gimana. Nah, jadi dulu itu pernah yang ku bilang itu, tambah orang itu kita kita curi kan. Ternyata orangnya datang, kita dikejar, langsung lah. Oh ketahuan. Ketahuan, akhirnya. Itu maksudnya apa buah kah? Apa yang si ikan ini mancing? Ikan lagi mancing gini lah. Ketahuan. Iya. Lagi mancing, lagi yang mancing ya kan mancing. Tiba-tiba datang. Kita lari, udah datang ke rumah, minta ganti rugi, udah orang tua langsung Oh itu urusannya langsung orang tua kan? selesai lah kita. Sama aku juga pernah sih. Cuman maksudnya itu kalau aku sih nggak ikut-ikut teman aja aku. Ikut teman gitu sama nyuri ngambil ini. Akhirnya ketahuan ya namanya masa kecil kan kita nggak mungkin kita yang diinin sama orang itu Iya, pasti larinya ke orang tua. Orang tua ada etikanya ya namanya kita anak kecil ya biasalah anak-anak kecil gitu kan. Sampailah. Jadi kau ke SD di kampung, SD aku di kampung, SMP di kampung. SMA di kampung juga. SMA enggak, baru aku merantau. SMA kau udah merantau. Udah, jadi aku tamat SMP itu udah merantau, Les. Kan kau lahir 93. 93. Oh samanya kita. Samanya kita, Cok. Oh, iya. Yang bedain aku udah nikah, kau belum. Coba kau nyusul. Apa ya? Apalagi kau, Cok, yang kau tunggu, Nyerang ya? Cok. Pakai- Nggak, apalagi yang kau tunggu, Cok. Mapan udah, tampang oke. Tapi nanti lah itu ada bagian nanti. Ku korek pun kau, Cok, hari ini, Cok. Nyerang ya dia ya, Oh, mainnya jadi nikah. Kau SMA udah merantau. Udah. Apa yang buatmu memberanikan diri SMA lo? Maksudnya SMA itu kan kita masih kayak tahap mencari Iya. jati diri kan? Nah, itu sih. Jadi aku waktu itu mikir kayak gini. Kalau aku di kampung, pasti aku akan ke bawah lingkungan kampung terus, Le. Artinya Oke. ya kan lingkungan itu mempengaruhi. Di mana kita tinggal, Setuju. ya sebenarnya karakter kita akan dibentuk di tempat kita tinggal. Iya. Aku bukan bilang kampung itu nggak baik untuk tempat tinggal, baik-baik aja tergantung orang. Cuman aku pengen upgrade lah, gitu. Aku pengen mengenal dunia luar ini sebenarnya lebih luas lagi Lebih gitu. luas lagi gitu. Akhirnya aku bilang ke orang tua, terus kayak, "Ma, aku mau merantau." Awalnya itu pro kontra, kayak, Pasti lah pasti. "Aduh, kau anak satu-satunya kami loh, masa kau tinggalan kami gini?" Cuman akhirnya setelah perdebatan yang panjang, akhirnya aku dikasih. Karena masih gini, Cok. Karena masih SMA, Cok. Iya, Dari kampung ke Jakarta tuh nggak mudah kan? Maksudnya Aduh. banyak yang harus benar. diperhitungkan. Jadi kau juga nggak tahu. Waktu itu kau ke Jakarta, jadi akhirnya Aku merantau di Medan pertama, Le. Oh, kau ke Medan SMA dulu. di Medan, SMA di iya. Medan. Oh, tapi tetaplah dari kampung ke Jauh Medan lah, kan Le. jauh. Iya. Dan yang paling sedih itu pas udah hari hanya buat pergi sih, Le. Jadi awal itu kayak masih tegar lah, karena kan memang ini aku yang minta buat merantau gitu. Cuman pas udah di hari H, bus udah di depan kan. Kita kan kalau ke Medan naik bus kan. Ya.
udah itu udah nggak bisa ditahan. Aku cuman ke dapur, mamaku ternyata udah di dapur, dia nggak berani keluar. Jadi dia tuh udah sedih lah dari dua hari sebelum aku mau ke Medan. Aku lari ke belakang, ternyata mamaku udah nangis di sana gitu. Dia cuman pesan satu sih yang aku ingat ya, tujuan mau merantau itu apa. Kalau merantau untuk pendidikan, bukan untuk main-main. Jangan bikin mama merasa gagal gitu sih. Jadi itu yang aku ingat sampai sekarang sih, Le. Aku nggak maulah buat orang tua aku merasa gagal. Itu yang paling penting sih. Jadi kayak ya sampai sekarang sih itu aku bawa terus. Tetap menjadi peganganmu dimanapun kau. Iya. Ya, apalagi sebagai perantau kan ya nggak gampang lah, apalagi sendiri jauh dari keluarga kan. Aduh, nggak gampang. Kau anak laki-laki. Iya. Ya mau nggak mau harus tetap survive kan. Bener. Terus yang paling sedih lagi waktu kan itu aku udah nyampe di Medan, Le. Sampai di Medan. Itu posisi SMA ya? Belum lulus? Apa lulus? Belum lulus SMA kan? Belum lah. SMP, selesai SMP, selesai kelulusan langsung SMA kan. Bayangkan lah SMP ya. Itu aku udah nyampe di Medan. Aku nyampe di kos itu, aku nggak tahu apa-apa. Yang biasa kita kalau udah malam kan makan malam bareng keluarga. Ini aku harus beli dulu ke warung makanannya. Artinya kau ke Medan tuh nggak ada link apa, nggak ada kenalanmu apa? Ya cuman ini aja, apa namanya, ada satu orang kampung kita yang sana gitu. Di Medan itu? Iya. Cuman yang paling sedih itu pas aku udah beli makan, aku masuklah ke kamar kos itu yang, ya tau lah kamar kosan seberapa ini ya. Itu aku makan, itu benar-benar nangis ya aku. Karena kayak sedih aja gitu makan sendiri. Biasanya rame-rame di rumah, biasanya rame-rame. Satu meja sama bapak mama. Itu benar-benar nangis. Dulu kan nggak ada video call ya. Jadi benar-benar orang kita mau kangen sama orang tua pun ya cuman telepon biasa. Iya. Jadi maksudnya kau SMA di Medan tinggal sama ada dari kampung ya? Iya, adalah kayak tetangga gitu. Berarti 3 tahun kan kau di Medan kan? Iya. Sampai lulus SMA Sampai kan? lulus SMA. Gimana komunikasimu sama orang tua? Ya itu komunikasi cuman lewat telepon aja lah. Itu sih paling sedih karena nggak ada kayak sekarang video call kan. Jadi benar-benar kalau kangen itu ya memang kita harus tahan sendiri. Iya. Balik lagi kalau lagi kangen aku harus ingat nih tujuanku mau sekolah di sini gitu. Nah, hal yang paling sedih itu ketika memang dulu kan pulsa itu lumayan mahal ya. Iya, jadi pulsa ya. Iya, bisa dibilang komunikasi itu bisa susah karena pulsa lah ini. Kalau sekarang kan internet udah gampang. Jadi kayak harus ditahan gitu. Kadang cuma sekali 2 hari baru bisa teleponan. Gitu. Dan kita juga kepikiran, aduh gimana? Bukan hanya orang tua yang memikirkan kita juga pasti kan. Iya. Mama aku gimana? Mama aku gimana? Aku gitu kan. Khawatirmu juga pasti. Benar. Jadi pada saat kau SMA, apa yang meyakinkan dirimu 3 tahun loh, 3 tahun kau di Medan jauh dari orang tua? Apa yang bisa meyakinkan dirimu kalau aku bisa lewati 3 tahun ini dengan yang apa yang aku punya, itu apa yang membuatmu yakin, Co? Sebenarnya yang bikin aku yakin ini sih, Le. Karena yang awalnya itu minta kan aku yang minta ke Medan buat merantau. Jadi ya aku harus bertanggung jawab dengan apa yang aku minta. Itu sih poinnya. Jadi bisa dibilang aku tuh nggak pernah panggilan orang tua sama sekali. Jadi orang tuaku pernah dipanggil ke sekolah tapi karena prestasi buat terima piagam. Aku percaya sih itu. Percaya karena ya. terbukti sampai sekarang ya. Jadi kau udahlah di Medan 3 tahun itu kau lulus lah di Medan. Setelah lulus kau lanjut kuliah atau gimana? Lulus aku kuliah di USU. Oh, di USU. Di pertanian gitu. Cuman ternyata nggak cocok budayanya, Le. Aku nggak cocok budaya di pertanian, akhirnya aku tahun depan coba lagi ke administrasi negara. Oh, jadi itu masih di Medan ya? Masih di Medan, tapi aku jadinya ngulang setahun. Oh, tapi kau berarti pendidikanmu itu kau selesaikan semua di Medan? Di Medan, merantau baru benar-benar di Jakarta. Merantau ke Jakarta itu tahun berapa kau ke Jakarta pertama kali? 2016. Berarti kau dari Medan gak ke kampung dulu langsung ke Jakarta? Iya langsung, karena aku takut banyak yang udah kejadian, udah wisuda, ke kampung dulu buat, misalnya kayak rehat mungkin ya. Iya, tapi jadi keterusan, Le. Oke. Iya, banyak tuh yang jadi keterusan, akhirnya jadi anak muda kampung namanya. Anak muda kampung, oh itu. Jadi yang banyak, jadi nggak merantau jadinya. Kalau aku tuh itu yang paling ku takutkan waktu itu kan. Jadi bahkan aku tuh belum wisuda udah melamar kerja. Jadi ya. Hanya terima surat keterangan lulus, langsung ke Jakarta. Coba. Karena kan kita udah bisa ngelamar pakai surat keterangan lulus kan. Iya. Coba kerja, puji Tuhan langsung diterima. Udah. Jadi aku pas wisuda udah posisi kerja. Jadi aku izin cuti waktu itu. Oh, tapi kau dari kampung ke Medan pro kontra dari keluarga. Iya. Saat kau dari Medan ke Jakarta pro kontra juga nggak? Udah nggak. Karena istilahnya ini udah dikasih kebebasan buat menentukan hidupku seperti apa nantinya. Oh, jadi orang tuamu udah lebih legowo ya, lebih
aduh anak gue juga udah dewasa, udah kayaknya udah bisa menemukan jati dirinya, udah bisa survive ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta kau kemana, Cok? Mallnya atau apa nih? Enggak ya, maksudnya kau kan merantau nih. Oh, ke rumah tulang. Oh, ada tulangmu di Jakarta. Ada. Oh. Tahu nggak mall pertama aku apa? Sapa dulu tulangmu dong. Oras tulak kuasian. Tahu nggak? Mall pertama aku apa? Coba tebak. Pasti yang katro-katro mulai. Iya. Mall mana? Kau pertama ke mall mana? Yang 3 huruf. Yang di Cililitan, jangan sebut nama. Oh, yang banyak batik-batik. Oh, iya. Ngapain kau ke situ? Mau coba lamar-lamar jual batik kau? Enggak, kalau gini, lihat lah ini kenapa? Di sini orang susah nyari kerja. Ah, kenapa tuh lah? Ternyata di sana orang-orang kan kalau handphone kita kayak dikejar ditawarin. Oh. Jadi dia bilang, "Kau tengok ini, jadi Jakarta sekeras ini," dia bilang. Kayaknya di sana juga banyak ini kali, banyak ala kita juga ya? Banyak. Iya kan? Minum kali ya, biar enak. Minum. Oh, jadi kau pertama kali ke mall itu, diajak tulangmu. Keras banget. Mana cuman Apa ini ya, si Batak keren ini? lemah dia. Oh, jadi kau ke mall itu. Diajak tulangmu itu inilah. Diajak. Ini dikasih pandangan kau ke Jakarta. Seperti ini, Cow. Jangan jadi cowok yang lemah atau langsung banget apa gimana. Oh. Karena ke Jakarta keras kata dia. Oh iya, ternyata emang keras ya. Cibubur keras nggak? Keras banget Cibubur. Jadi kau ke Jakarta itu udah coba lamar kerja atau gimana, Cow? Jadi aku ke Jakarta itu belum. Jadi benar-benar tangan kosong lah. Jadi habis itu 2 hari lagi setelah itu aku ikut job fair, ngasih lamaran. Oh, iya. Dan puji Tuhan cepat sih prosesnya. Jadi aku nggak nunggu lama pengangguran lah. Karena kalau ya nggak bisa kita pungkiri ya, orang tuh lebih banyak mengenalmu dengan konten-kontenmu kan? Iya. Awal konten kau kapan mulai awal konten? Sebenarnya awal konten ini nggak sengaja. Dia bilang pas COVID. Iya. COVID ya? Kenapa Iya. ya? COVID ini secara bisnis kita ambruk semua, tapi ada hikmahnya kan? Iya, ada hikmahnya. Jadi sebenarnya nih aku cerita ya, awal kontenku itu aku nggak pernah kepikiran sampai konten kreator kayak sekarang ya. Bikin masak-masakan apalagi. Karena kayak aku ngerasa ribet loh gitu. Jadi awalnya itu waktu COVID mamaku datang ke Jakarta lah. Oke. Ya biasalah udah lama gak ketemu orang tua, mamaku datang. Dia masak ikan teri. Karena emang aku suka kali kan ikan teri. Balado. Teri Medan, iya. Waduh, itu sih. Itu kan enak kali kan. Nah, terus aku bilang, "Mak, masaklah besok teri Medan." Oh ya udah gitu. Jadi kami bangun, mamaku masak. Awal itu aku videoin dia cuman kayak biar ada kenang-kenangan aja nih nanti. Aku videoin lah dia masak. Terus kayak ya udahlah aku edit. Itu pun edit seadanya, gitu kan. Aku edit. Terus memang waktu itu aku kepikiran, daripada hilang di HP nanti ku upload lah gitu. Oh. Itu nyawalnya lah. Dan kau pertama langsung upload ke TikTok. Jadi ku upload lah. Jadi cuman memang namanya kita kan aku buat kayak clickbait. Jadi aku buat maksa mama datang ke Jakarta hanya untuk masak teri Medan. Jadi ya, suaranya khas ya. Iya. Jadi ya. orang ternyata ini rame. Lu baik kali kau, masa kau suruh mama hanya ini. Terus respon orang kayak banyak duitmu ya Le, cuman nyurunan tulang. Jadi gitulah. Ternyata kok bisa rame gitu kan. Seru lah ini. Nah. Terus besoknya itu jadi aku upload pagi, dari pagi udah langsung rame Le. Pecah lah ya. Pecah, iya. Itu video pertamamu ya? Video pertama masak ya. Oke. Aku pikir, Mak kok rame kita ini viral gitu kan. Udah, besoknya kepikiran lagi apa nih aku buat ya. Terus besok aku buat lah masak B2. Masak B2 aku bilang. Diapain nih B2-nya? Bumbu masak saksang biasa. Ya terus aku bilang, tapi ini ku tambah lagi bumbunya. Kau variasikan lagi lah ya ala kau ya. Bangun jam 4 pagi untuk masak B2 buat bekal ke kantor. Sedap. Jadi orang kan gila nih cowok ini. Padahal bangunnya jam 6-nya. Kan bikin jam 4 ya. Itulah teknik. Tapi itulah teknik ternyata di konten kreator ini. Kita harus buat yang berbeda lah, sama yang mengundang orang bisa berkomentar. Terus kayak, ih gila nih, kita jam 4 baru tidur ya, kita baru ini apa segala macam lah, Bro. Jadi rame lah. Rame. Ya udah. Karena memang pada basicnya tadi, kan aku udah jelasin orang tua lapo ya. Jadi aku tuh udah senang masak. Sebenarnya di diriku ini ilmu itu udah turun secara alamiah ya. Udah turun karena dari kecil kan. Nah, jadi aku masak itu nggak pernah jadi beban. Jadi sama ketika aku tuangkan di dalam konten pun ya nggak jadi beban. Senang aja gitu. Bahkan aku masak apapun, aku bikin konten senang aja gitu. Akhirnya itulah sampai sekarang. Berarti kau 2020 mulai konten, dan konten pertama itu
yang nggak sengaja memvideokan mamamu masak Iya. ikan teri. Lama-lama kau candu main TikTok. Candu. Kayaknya nyaman, Nyaman, enak enak dapat nih. respon banyak Positif, iya. Ya bisa kenal like kan dari TikTok kita. Betul. Jadi aku sama Aco ini kenal juga karena TikTok juga. Iya. Kita tahun lalu loh ya. Tahun lalu. Kenal di Waktu MC ya pertama kali ya. MC. Pecah sih kau itu MC. Jadi Jadi pertama kali aku juga kenal sama Aco, yaitu lama-lama dari TikTok. Memang media sosial ini ya bisa kita yang connect. nggak punya basic apa-apa jadi bisa terkoneksi dalam satu, ya keren sih. Jadi kau mulai candu, jadi kau ini mulai rajin lah itu kau. Iya rajin, bikin VT. Terus ya sambil bikin VT, ya memang nggak bisa kita pungkiri, kita ketemu teman-teman lah gitu. Maksudnya bisa dibilang di perjalanan konten gue itu ada ketemu Guntur, ada ketemu Lai supir Siantar juga kita. Bahkan teman-teman yang lain lah, Irma semua sampai akhirnya Lai gitu. Kadang ya memang kita suka maksudnya collab dalam artian ya kita masak, bikin di konten yang sama gitu. Tapi maksudnya kalau kita lihat kan memang kontenmu kan banyak masak ya. Banyak masak. Itu emang sengaja dari awal konsepmu ya karena aku hobi juga, senang juga itu, jadi kau konsepnya masak ya, semua masak ya. semua. Iya. Padahal di samping itu kau juga punya kegiatan yang mungkin kalau kau upload tuh ya akan menarik orang juga kan? Benar. Gimana? Emang kau sengaja masak-masak? Kalau aku emang sengaja karena memang setelah aku bisa dibilang beberapa videoku viral, memang aku ada kayak FYP ya. FYP lah ya ngomongnya ya. Macam apa kali. Berpower kau memang coba berpower. Terus makanya diundang ke sini. Oh iya. Sombong dulu. Jadi gini, aku ngeliat peluang sih Le. Jadi aku ngerasa kayak kontenku udah makin dikenal orang, ya udahlah. Aku nanti memang pengen suatu saat buka lapo lah. Buka lapo. Di Jakarta. Oke, itu gitu. mimpimu lah ya. Itu mimpiku. Jadi kayak ya udahlah. Memang aku pengennya buka lapo, jadi bikin konten satu aja yang masak. Gitu. Nah dari sekian banyak menu makanan yang ya kau kan masak nggak cuma menu makanan Batak kan, semua juga kau masak ya? Masak semua. Cuman ciri khasnya Batak sih. Batak ya. Cuman makanan favoritmu apa cuy? Yang ya mungkin kau masak untuk kau sendiri atau kau sharing, tapi nih kayaknya kalau aku masak ini udah pasti semua nih udah nilainya 10 lah ini. Apa cuy favoritmu? Napi nadar sih Le. Napi nadar. Aku pede untuk orang nyobain masakanku kalau napi nadar. Tapi aku belum pernah nyobain ya. Karena ya. kau nggak pernah nawarin aku sih. Orang lain terus yang kau tawari. Kena terus aku Ya. Jadi kau pede lah masak napi nadar itu napi nadar aku pede. Itu favoritmu lah ya? Iya. Nanti kau coba ya. Masalah kirim kan bisa, Le. Kau lagi di mana? Aku lagi masak nih, bisa kau kirimkan gitu lah. Ada bahasa basimu jangan ini kau buat sendiri, naik sendiri gitu kan. Jadi, kena terus aku di sini. Jadi memang kau suka masak juga karena ya orang tua juga ya. Tapi maksudnya di samping kau masak, nggak ada rencanamu masukin konten yang lain, ya pekerjaan atau kau hobi olahraga nggak sih? Olahraga. Kalau lihat dari postur badan sih aku nggak yakin kau olahraga. Kalau aku masih ada potongan-potongan olahraga. Kalau aku masih bagus badan mulai. Iya. Kayak mana caranya? Nanti kita di belakang layar kan. Ada kegiatanmu yang kegiatan kerja sih pernah aku posting. Cuman aku jatuhnya kayak jadi kurang sesuai dengan konten originalku jadinya. Gitu. Tapi respon followersmu lebih. Kau udah melihat akhirnya kalau gue masak lebih rame daripada pekerjaan gue apa gimana? Masak sih pasti lebih rame. Pasti karena kau awalnya masak sih ya. Pernah aku coba kayak bikin konten yang joget-joget tapi nggak naik. Nggak bisa. Mungkin algoritmanya juga kali ya, orang udah tahu. Iya. Tapi kalau udah aku buat masak ya pasti lebih rame dari yang konten-konten biasa. Daripada kau ini ya, bukan masak gitu ya. Oh iya. Tapi maksudnya kan juga mungkin di luar followersmu yang berapa follower sekarang? Udah banyak ya? 120 lah. 124.000 kalau nggak salah ya. 124. Mungkin di luar 124.000 itu banyak nggak tahu sebenarnya si Aco ini selain masak-masak, apa kegiatan maksudnya kau kerja apa sih, Jo? Kerja yang Senin sampai Jumat gitu kah? Orang kantoran kah? Jaga lilin. Pantas Sultan ya. Serius dulu ah. Mau cepat kaya, jaga lilin, jangan sampai mati. Itu tips and trick yang paling cepat, instan ya. Cuma biasanya sesuatu yang instan itu jatuhnya instan juga, Jo, janganlah. Enggak sih, enggak jaga lilin. Jadi aku tuh kerja di bank. Banker. Bank Panin. Yang mau kredit di Bank Panin, hubungi aku. Nggak apa-apa lah ya. Boleh promosi ya. Kau di bank? Iya, aku di Bank Panin. Di berapa lama kau di bank? Aku tuh dari pertama kali kerja di sana. Nggak pernah aku pindah kantor. Oh, jadi maksudnya awal ngerantau langsung ngelamar kerja di Bank Panin sampai sekarang. Setia aku kan. Tapi kan basicmu, kuliahmu tadi ngambil FISIP. Tapi itulah, maksudnya sekarang kuliah nggak harus sesuai jurusan kan.
Oh, jadi kau dipenin. Belum pernah aku pindah, Le. Dipenin ya? Dari awal kerja sampai sekarang. Dan mungkin kayak aku nggak pindah-pindah. Nah, orang ini aku setia. Iya, Dari di kerjaan aja aku setia ya, loh, Le. Le. Kau tipe orang setia, Jon. Walaupun kau masih sampai saat ini masih sendiri. Ya, kau setia dengan kesendirianmu pun kau setia ya. Iya. Nggak mau. Oh, jadi kau dipenin. Iya, dipenin aku. Jadi kau Senin sampai Jumat jalan kan sebagai budak korporat. Iya. Sabtu Minggu kau leha-leha bisa habisin duit, Senin cari duit lagi tuh kan. Malam keceriaan. Malam keceriaan. Senin ya kerja lagi tuh ya. Oh, kau pengen mana, Cok? Daerah Palmerah. Dan kau sekarang ngekos ya? Iya, ngekos. Ngekos di Palmerah juga. Palmerah. Oh, aku pernah main ke tempat si Aco. Iya. Emang mandiri sih dia, apa-apa masak sendiri, mandi sendiri. Makanya tapi kalau mau kau keluar dari zona mandirimu, Nikah ya kayak ya kaya. nikah lah. Jadi ada yang masakin, ada yang mandi. Enggak, mandi Kena, sih enggak ya? kena aku terus, weh. Mandi sih enggak. Oh gitu. Jadi Ya udah dicari. tapi Baru kalau aja. kesulitan seorang banker tuh apa sih, Jo? Kau di bagian apa sih banker tuh? Kalau aku Di bank banker itu lebih ke apa ya? Sebenarnya aku lebih ke ini sih. Ketika ada orang yang mau kredit, aku tuh yang ngelihat dia mampu nggak sih bayar. Aku yang approach nasabahnya, aku yang kasih penawaran-penawaran dari Pani, lebih ke situ sih. Oh, itu ada tim-tim gitu ya? Udah ada timku, iya. Oh. Jadi paling nanti ya yang handle timku, paling nanti aku ngecek hasil ininya mereka gitu, kayak gitu lah. Oh, jadi ya pokoknya di luar kau mengonten, ternyata kau seorang pekerja. Iya. Benar-benar orang kantoran lah ya. Iya, biar bisa makan, Le. Ya iyalah, tapi enggak lah kau dari kontenmu aja, dari TikTokmu aja paus gitu kan, udah bisa kau makan itu. Tek layar. Ujungnya guys, ujungnya gitu kan. Tapi oke lah, balik lagi kita ke masakan karena memang walaupun aku sendiri dengan Beka belum pernah nyobain masakan si Acu, cuman Kena lagi. Kalau ngeliat tuh udah ngiler kali. Cuman ada nggak sih coba masakan yang mungkin yang pernah kau masak atau kau pernah makan tapi ini unik, maksudnya kayaknya nggak wajar ini orang makan itu, nggak aneh gitu. Pernah nggak kau makan yang aneh atau masak yang aneh? Pernah. Jadi waktu itu kepikiran kayak biar rame. Ternyata guys, aku kasih tahu, semakin kita bikin konsep video itu semakin itu nggak akan rame. Oh. Maksudnya ya kita sebenarnya di konten ini harus natural kalau aku bilang. Iya. Semakin kita bikin konsep yang aneh-aneh, menurutku malah nggak viral. Aku tahu nggak masak apa itu? Daging ular. Daging ular? Gila. Kau masak daging ular? Iya, nanti bisa ya ditampilin di sini. Jadi ular itu benar-benar panjang. Ada di videoku, nanti dilihat aja di ini. Mungkin sekalian di sini ya. Sebenarnya kalau terus daging ular. Kalau ular tuh sebenarnya maksudnya ular tuh yang bisa Ular. dikonsumsi ya? Ada yang bisa dikonsumsi. Aduh, Ular tertentu apa ular? ular tertentu pastinya. Biasanya itu ular sawah sih ya. Jadi kau masak ular sawah? Iya, jadi benar-benar aku belinya itu sekilo panjang gini. Jadi kayak masaknya yang itu di daerah-daerah itu yang itu sih nanti daerah ular. ditampilkan aja ya di sini ada nanti. Pokoknya itu panjang ularnya. Jadi kayak benar-benar megang ular. Gila Kau itu masak apa seru. pada saat itu? Masak dibuat apa ular itu? Ku goreng doang. Jadi kayak ku ungkep dulu kayak ayam, tapi nggak rame. Nggak naik itu. Tega kalian nggak bikin rame itu. Oh. Tapi itu effortnya susah kali, Le. Karena ular itu kan amis sekali kan. Oh, iya, Amis. aku sih belum pernah, ya. Terus kayak motong-motong ularnya itu. Aduh. Tapi kalau daging ular tuh kayak mana rasanya? Tapi lebih enak dari daging ayam. Masa sih? Kau harus coba sih kalau aku bilang. Jadi kau potong sendiri, bersihin sendiri apa Bersihin. segala macam? Udah dibersihin, cuman kayak motong-motong. Oh, kau tinggal motong? Ya. Anjir, daging ular coy. Tapi nggak rame. Itulah yang aku bilang tadi. Malah aku masak mie gomak biasa itu yang rame. Oh, Nggak jadi ada kau effort. pernah masak ular ya? Pernah. Selain itu yang aneh lagi nggak? Makan daging, kan ada yang aneh, yang menurutku aneh ya. Daging ular, daging kelinci itu ada, sate kelinci. Kelinci ada, tapi aku udah pernah makan, cuman belum pernah konten. Enak sate kelinci. Enak. Jadi sih, ya aku nggak tahu sih itu Biawak, sebenarnya- pernah nggak kau makan? Biawak, aku belum pernah, cuman itu sate biawak pun ada. Enak. Sorry dong, ini agak ekstrim jadi masakannya. Oh, tapi emang penasaran juga aku karena kau bilang tadi kau pernah masak ular. Tapi ular enak sih. Enak ya? Boleh lah sekali-sekali kau. Ada di Tangerang. Mungkin gini, ular napi nadar. Mungkin nggak sih ular napi nadar? Mungkin ya. Ya kan ular gota gitu. Iya, ular andaliman. Ular andaliman, ular cabai hijau. Menarik. Anjir si Acu ini kalem-kalem tapi masak ular. Kita harus buat sih itu. Tapi orang tuamu tahu aku masak ular. Tahu. Aku masak ular mah gitu. Teriak dia toko. Kayak mana respon mamaku itu? Kan Apa sih mama kan hebat kan? Wah, kan lagi masak, ku taruh di belakangnya. Teriak dia langsung. Aduh, tadi. Oh, si Acu ini gini. Ayah Adon katanya. Adon aku. Aku kan dipanggil aku kan. Adon aku katanya. Teriak dia. Tahu mah aku bilang.
Soalnya aku sering bikin konten sama mamaku, Le. Oh iya, aku lihat. Masa Jadi sama voice mama overnya gitu. itu sama Iya. mama. Tapi lucu mama kalau diajak foto Iya, ya. kadang kalau ya. Masa ini nih, masa oma monyetmu. Tapi kau kalau makanan ada pantangan nggak sih? Apa semua? Kalau omnivora? Apa makan Kalau segalanya? pantangan ada, jadi dari marga kami itu ada pantangan. Apa itu? Nggak bisa makan daging anjing si bolang namanya. Oh. Itu kayak memang udah ini dari opung nenek moyang kami lah. Itu sumpahnya dulu. Kalau dia bilang kalau poparanku Pardosi nggak akan makan daging ini gitu. Jadi nggak bisa. Pernah ada orang yang ngelanggar. Kau tau nggak sih Apa efeknya? bolang? Bolang itu kan belang artinya kan. Bolang tuh belang? Berbelang-belang kan. Oh, Iya. oke. Jadi kayak badannya berbelang-belang gitu. Jadi kayak Gimana, anjing yang misalnya berapa warna dia dimakan sama marga Pardosi, benar-benar kayak belang-belang gitu sini. Gitu karena sumpah udah kan opungku buat. Memang di adat Batak ini kalau yang namanya sumpah gitu emang agak-agak sebenarnya gini, percaya nggak percaya juga sih ya. Cuman Iya, nggak tahu ya mitos atau fakta, cuman memang yang nggak berani juga kita melanggarnya. bener. Dibilang benar itu ya emang benar terjadi, dibilang enggak juga ada korbannya gitu kan. Bener. Dan itu sih ya kalau aku sih percaya nggak percaya lah. Karena udah ngeliat kan, mau nggak mau Iya, percaya. jadi kalau di kita itu ya memang agak-agak hal-hal yang sakral sih ya. Jadi ya mungkin kalau di marga Pardosi ada larangan, di marga-marga lain juga mungkin ada Iya. ada hal emang itu masih kalau yang namanya nenek moyang tuh guys dengan BK dia memang itu ada hal seperti itu yang menjadi pantangan ya, dan Benar. orang masih ada yang memegang itu Memegang. karena memang ya namanya leluhur kita nggak berani juga Janganlah sih. kita lawan lah. Yang aman-aman aja. Betul. Ih, gila, ngeri. Tapi aku sih kalau walaupun nggak ada larangan, tapi aku namanya daging anjing sih aku nggak makan, Iya. cuy. Janganlah. Karena gini, bukannya karena nggak enak ya, karena Itu ya aku peliharaan. langsung kebayang, iya. Kebetulan aku ada pelihara anjing, jadi langsung kebayang lah itu, aduh kayaknya Iya. kasihan aja gitu. Bukan karena si bolang apa enggaknya ya. Bukan karena nggak suka atau apa, cuman memang itu kan ya. Hewan peliharaan nggak sih? Iya, Maksudnya bisa, dia kan iya. ngejagain kita banget kan, Iya, anjing iya. ini. Tapi tadi kau punya impian tuh pengen buka lapo di Jakarta kan? Iya. Maksudmu gini, maksudmu kalau aku tanya pandanganmu tentang masakan Batak di Jakarta atau kedepannya lah, gimana sih coba persaingan yang kau lihat di masakan Batak nih sebenarnya bisa terus jalan nggak sih, apa akan kalah dengan masakan ya sebutnya masakan Padang atau Chinese segala macem? Kalau Batak sih menurutku sudah punya pacar sendiri lah. Karena yang namanya kita mau merantau sejauh apapun pasti kangen yang namanya rasa andaliman kalau aku bilang. Itu Gitu. kuat banget itu. Jadi iya. Ininya masakan Batak Iya. ya. Cuman mungkin yang bikin kita kalah adalah ketika masakan Batak itu sudah di otak orang itu maaf ya babi gitu. Maksudnya udah nggak halal. Mindsetnya tuh langsung. Jadi susahnya di situ. Cuman makanya kan ada kayak Kak Novelita, dia berani sih ngegebrak itu. Oh, Novel Sejabat. Iya. Cesku. Sini atuh dengan main ke BK Kak Novel. tuh, Cesku. Main ke sini. Oh, si Cesku. Jadi ya. dia sih yang menurutku kayak membuka paradigma orang itu kayak nggak semua makanan Batak ternyata harus mengandung B2. B2. Jadi semua kalangan bisa makan. Dan ternyata ketika maaf ya orang Jawa, orang Sunda, bahkan orang di luar Batak makan, mereka suka juga andaliman ternyata. Gitu. Jadi iya, itu sih menurutku ya akan tetap bisa bersaing sih kita. Tuh, jadi kalau andaliman itu kalau di masakan Batak tuh mesin utama lah ya. Mesinnya, itu wajib ada itu. Kalau nggak ada tuh kayak nggak ada yang kurang Kayak nendang kurang gitu ya. Iya, tapi emang unik sih masakan Batak itu ya. Iya. Tapi ya buat orang yang nggak ini mungkin bisa coba ayam kali kalau Ayam andaliman lah. Ayam andaliman mungkin buat dongan BK yang punya saudara penasaran dengan masakan Batak, suruh cobain aja ayam andaliman, gak harus babi. Tapi ayam andaliman pun enak. Jangan jadi kau penjilat di sini, cuy. Kau kan jarang-jarang kelapa aku bilang lagi makananku enak ayam andalimannya. Kau sibuk kan? Tapi udah pernah aku makan. Iya pernah kan, tapi kan kau kalau ke kota wisata kan tiba-tiba kau udah di sini, udah pulang, udah apa segala macem gitu kan. Kena ketiga kali. Tapi kita doakan lah dongan BK ya, keinginan si Aco ini pengen punya Amin. lapo, semoga tercapai. Ya mungkin nggak di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya ya, bisa. Iya, amin, Kita amin. semangat, Co. Semangat bener. Basic sudah ada. Puji Tuhan ya. Basic ada, modal ya ada lah, ada modal ada. Sponsor banyak, ya kan? Bisa lah, Co. Tinggal kau cari tempat, 5 lokasi yang strategis, Siap. gitu, Co. Tapi kabar-kabari aku ya, biar aku juga Bantu nanti ya. Pokoknya harus saling support lah. Walaupun kita punya saling lapo yang support. sama. Jangan gini ya. Jangan gini. Kalau kita sama temen tuh bestie tuh ya Iya. harus gini. Iya. Gini, jangan gini. Tapi Apalagi kalau kadang satu gini ya nggak apa-apa lah. Kadang Nah. ada masanya lah. Yaitu kita belajar. Apalagi- Karena semakin apalagi satu irama kan. Ya kan? Iya, maksudnya harus seirama Iya lah, sih. sama-sama lapo.
jangan jadi karena lagi musim gitu kadang. Dilihat rapor kita paling rame, tus. Wah, langsung bicara itulah. Yang penting Lambe-lambe itulah. Tus. Ya, intinya kau harus fokus sih ke lapomu. Iya. Tapi kau jago masak itu turunan dari keluarga. Tapi maksudnya ini sebelum kamu jadi pekerja kantoran atau ngonten, pernah nggak sih kayak restoran udah ada lapo di kampung, terus ke Jakarta, kayaknya apa aku jadi chef ya karena aku bisa masak, punya basic. Pernah nggak sih kau kepikiran? Chef sih enggak, cuman ya itu memang karena kan di kampung itu kerennya itu ketika kita kantoran aja, jadi aku masih kebawa mindset itu sih. Bayangan orang kampung tuh kalau dari Jakarta kerja sebagai kantoran tuh padahal kantoran pun mungkin gajinya UMR. Betul. Tapi ketika dibandingkan chef yang udah gaji 4 kali lipat dari UMR, akan lebih keren kantoran. Iya. Karena di kampung itu ya chef itu maaf ya hanya masak-masak yang di dapur. Sedangkan ya secara gaji mungkin bisa 4 sampai 5 kali dari UMR, tapi akan lebih keren UMR. Itu dia orang kampung ini. Tapi kau kalau lagi pulang kampung, apa pandangan orang kampung? Wih, Pangarta coba, udah pakaianmu yang udah modis Jakarta, pasti kan pandangannya, wah, udah baik nih si Aceh cuan. Beda sih, iya. Jadi gini, awalnya kayak, udah banyak lawangmu ya dari TikTok itu, gitu. Jadi dibikinnya kayak, terus bukan disegani sih, lebih ke banyak loh saudara-saudara kami yang nanya, kok kenal ini nggak dari Persuburan, kenal ini, itu aku suka ngeliat kontennya gitu. Jadi karena orang Persuburan yang punya saudara misalnya di mana, di daerah mana, nanya karena tahu kan dari Persuburan. Kau kenal Aco nggak gini-gini, bagus kontennya gitu-gitu aja sih. Karena memang kita tahu dong BK kalau si Aco, pokoknya hampir setiap kegiatan si Aco tuh ya sampai pulang kampung pun dia konten ke pasar, ke belanja masak, masak balik lagi sih masak ya. Cuman apa Cok keseruanmu kalau lagi konten tuh? Apa sih kok sampai kayak aduh seru nih kayaknya ini perlu kita kontenin. Apa keseruan dalam dibalik konten itu kamu mendapatkan hal apa Cok yang bisa? Sebenarnya keseruannya itu ya ini sih lah, keributannya itu sih yang paling. Karena kan capek juga ngedit. Capek lah, karena aku belum ada timnya kan. Betul. Jadi aku yang benar-benar misalnya nih ada standing kamera, terus aku letakkan sini aku masak, terus matiin dulu, terus aku ngiris bawangnya. Iya, terus atur lagi angle-nya. Terus paling ribet itu aku atur dari belakang, aku pura-pura masak. Emang ribet, tapi ya itulah. Demi satu apa ya? Mungkin kau juga punya kepuasan di. Iya. Ketika orang, makasih ya Kak, kami bisa tahu cara masak ini, ada kepuasan itu juga sih. Ditambah cuan lah. Ya kita kalau orang-orang TikTok tuh udah tahu lah cuan si Aco. Kalau di malam tuh ada toncet, tapi belakangan ini kau jarang ya? Iya, karena jarang Cok, jujur aku nggak pernah lihat kau belakangan ini. Karena di kantor memang lagi banyak, jadi aku harus ingat kalau mainku itu memang kantor. Jadi TikTok ya hanya apa ya dibilang? Ketika ada waktu luang aku kerjain, tapi kalau memang lagi nggak ada ya udah gitu, itu sih. Tapi maksudnya dampak TikTok ini yang kau rasakan sampai sekarang, maksudnya, wah ini ternyata yang gue buat ini menjanjikan juga ya, mendukung juga ya gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri ya ujung-ujungnya juga pasti kan ke cuan lah ya, karena ya kita butuh juga kan. Cuman seberapa besar kau lihat dampak TikTok ini yang kau rasakan, wah ternyata boleh juga nih gitu kan. Ya sebenarnya itu balik lagi, bahkan aku pernah di titik penghasilan dari TikTok lebih gede dari kantorku. Kau pernah merasakan? Pernah di titik itu, jadi 2 kali lipat dari gajiku di kantor itu yang aku dapat sebulan di TikTok. Cuman ya balik lagi, aku nggak mau rakus, bisa aja aku kan resign dari kantor terus aku fokus ke TikTok. Tapi kan yang namanya TikTok kan naik turun. Jadi kita nggak ya itulah makanya. Sosial ya. Iya. Jadi aku ngerasa daripada nanti aku putuskan stop dari kantor, fokus di TikTok ternyata lagi turun kan susah. Jadi malah kebuang dua-duanya juga sia-sia juga semua kan. Tapi kau memang kuakui sih semangatmu di TikTok masih berpower nggak aku? Masih berpower. Asal kau yang penting konsisten Jo, masak tetap ya kau karena kau kesenangan di masak ya menurut aku pribadi sebagai kawanmu ya konsisten aja, teman jangan lupa main utamamu kan tetap di kantor itu ya. Tapi kau kalau lagi masak gitu kan pasti kan ganti-ganti menu ya kalau masak. Ada nggak sih peganganmu atau resep rahasiamu? Ini resep dari mungkin dari orang tua, ada resep yang menjadi. Kalau resep apa ya aku sih selalu nge-share ya apapun bumbunya Jadi aku nggak takut ketika memang aku share nanti orang masak terus bikin lagi, enggak, karena menurutku masak itu beda tangan beda rasa. Betul. Walaupun mungkin bumbunya sama, 5 bawang merahnya, 10 bawang putih yang segala macam, dia mungkin sama, benar-benar plak bumbu yang aku masak dia taruh. Tapi beda tangan beda rasa. Aku udah pernah ngerasain itu. Tapi aku juga lihat kalau kontenmu itu waktu
kau sempat open PO ya makanan ya? Iya, sempat Migoma waktu itu ya? Migoma. Itu nggak kau lanjutkan? Ya itulah karena di kantor ini. Cuman kayaknya aku udah mulai di kantor udah mulai bisa handle satu-satu, jadi akan lanjut lagi. Iya mungkin kan ya kerjaan, konten, ya rencana, ya itu lumayan juga ya kalau open Iya, PO gitu yang pernah lumayan. kau dapat Pernah sampai 100 ini 100 PO, 100. PO ya? Iya, Waktu itu kau posi. bikin apa? Migoma. Migoma itu untuk acara apa? Kantor atau? Nggak ada, jadi followerku aja. Aku cuma bikin di Instagram, open PO tanggal sekian, pada itu tuh pada ikut semua. Oh langsung pada Iya. mau dong bang, Mau dong. Cianacu. Cianacu. Iya, jadi dong, ini panggilan sayangnya apa bilangnya Followers gue lah, teman online. Teman online Cianaco. Itu Cian tuh maksudnya hasian. Hasian. Di Batak tuh Cian tuh hasian Cian. Apalagi di waktu sama kau si Wana. Cianaco. Itu nggak bisa dipungkiri si Wana bikin aku naik. Nah. Terima kasih Wana. Wana, sehat-sehat ya dek, kalau di sana ya dek. Kalau bisa datang ke sini Ini ada deh. pacarmu aku pinjam dulu ya. Karena si Momenta pun Cian Wana. langsung kau salib si Momenta. Momenta yang udah membangun sama si Wana ternyata datang sosok Aco Pardosi, pengarta Toba. Kau salib si Momenta. Gondol si Momenta, itu dia. Jadi Cian Aco itu. Ya. Tapi emang sebelum kenal Wana udah ada yang manggil Cian Aco ya? Apa pas? Belum, pas sama si benar-benar Wana. Jadi akhirnya sampai sekarang kebentuklah branding itu Cianaco. Dan itu ya kau pede aja ya Pede Cian aja Aco. lah. Orang happy aja. Sampai tapi nggak ada fanbase Aco Pardosi ada nggak sih? Nggak Karena ada. kalau nih, karena gini dong, jadi aku kan dia 2 handphone ya kan, aku punya nomor 1. Terus satu-satu dia WA aku pakai nomor 1 lagi. Aku bilang nomor siapa ini kan? Pas ku lihat Namanya apa namanya? tim Pengarta Toba. Aku bilang, si paling punya tim. Gue bilang, anjir si Aco gayanya. Tapi gue WA lah, Co di mana Co? Kok tim Pengarta Toba gitu kan? Jadi itu untuk endorse sebenarnya lah ya. Kemarin itu endorse. iya, HP ku kan lagi mati. Iya, Jadi iya. HP yang untuk endorse itu kan biasa kan ada manajerku yang pegang itu. Nomor itu. Jadi nomor itu Iya. timmu itu, Jadi manajermu kalau itu. ada yang nanya kerjaan endorse atau apa ya ke nomor itu semua. Oh. Cuman jangan salah, nggak banyak loh followerku yang video call ke nomor itu. yang tim Pengarta Toba itu? Iya, sampai apa namanya manajerku itu kayak, aduh, ada lagi nih video call tiap hari. Oh, kau respon itu? Ya mau nggak mau. Enggak, masalahnya kalau aku pribadi, kalau nomor nggak aku kenal nggak aku angkat. Nah itulah, jadi cuma karena aku udah tahu kalau nomornya pasti kan itu kusematkan di bio TikTok kan. Oh, oke. Jadi pasti yang tahu ini follow, ya udahlah kalau lagi sempat angkat, terus kayak teriak, Cian aja gitu. Oh gitu. Ya ampun. Tapi cewek ya? Happy sih, iya. Ada nggak sih yang pernah nyangkut cewek-cewek dari TikTok? Ada kali, bisa kali 1-2 mah kena kali bungkus. Nggak sampai bungkus sih. Oh, nggak sampai bungkus ya? Baru Paling coba ini ya, berusaha dibungkus kali ya? ajak ibadah. Anjir, ibadah. Ayo ibadah bareng guys. Lebaran guys. Tapi ada ya, pernah ya? Pernah lah. Ya nggak dipungkiri juga, maksudnya kita juga pernah lah dapat orang yang kita deket dari Iya, TikTok. iya. Tapi endorse masih jalan ya? Masih ada aja. Masih ada aja puji Tuhan lah ya? Puji Tuhan. Itu harus kau pertahankan, Co. Iya. Karena memang ya basically ya case-mu udah bagus gini kan, maksudnya udah menarik, kau juga ramah ya. Ayo mau endorse boleh sama Pengarta Toba, nanti nomornya ada di bawah ini ya, boleh. Yes. Boleh. Oh, iyalah sekarang mungkin penasaran juga, Cok. Dengan BK di rumah atau followersmu sebenarnya si Acu ini masih single apa ada yang PDKT apa gimana sih, kok kabar-kabarnya kayaknya kemana-mana sendiri apa sendiri? Coba, Cok. Mungkin di studio BK ini, Cok, kau boleh keluarkan kejujuranmu. Jadi kau masih sendiri, Cok? Single ya? Jujur lu, Cok. Jangan kau senyum-senyum Ngelek ya. ngelek ya. Terserah kau Oke, mampus. jadi kalau untuk Percintaanmu lah tadi udah, Menurut- masakmu udah, kontenmu udah, tapi pekerjaanmu ini udah. nggak ada di briefing lo pertanyaan ini. Kenapa ditanya di sini? Ya itu ya Batak keren memang, Batak ya. keren. Tepuk tangan dulu Batak keren. Tapi itu kerennya. Kukore semua. Kuakui kau keren, Batak keren. Kontenmu udah, pekerjaanmu sekarang percintaanmu kutanya. Sekarang kau Sebaik kalau ya dekat pasti adalah kita mencoba dekat dengan orang gitu. Cuman ya agak serius dikit ya. memang belum waktunya. Karena aku tuh dari dulu memang nggak mau publish ya. Pernah sih dulu dipublish, cuman putus nggak enak ternyata. Nggak enak kan maksudnya keluarga udah pada tahu ini, follower Yang juga. mana nih? Yang mana nih? Ini aku nggak tahu nih yang mana. Yang dia masa lalu itu ya. Itulah salah satu. Oh, itu salah satu dari sekian banyak. Pernah lah di post. Ya di post mungkin karena memang ya kita juga kan ketemunya dari media sosial, live bareng dulu awalnya gitu kan. Sampai ya di post ya. Cuman itu nggak enaknya ketika hubungan kita kita lempar ke publik, mereka merasa memiliki di hubungan itu.
memiliki dalam artian karena mereka seneng sama hubungan kita yang udah kita buat sama-sama. Ketika itu kita udah putus, kecewanya pasti ada follower kita kayak, bang kok putus kok gini, padahal aku udah sempet loh. Karena mereka mengidolakan bukan aku, bukan si pasanganku, tapi mengidolakan kita berdua. Untuk menjadi satu. Iya. Jadi waktu putus itu yang benar-benar ya sama si dia kan? Dia mana? Itu dia masa. Tahu kan? Tim tahu nggak lagu itu? Ada Boris Yogi. Nyanyi kan? Dia si, masa ini nih, lalumu. Perempuan yang berinisial ini nih. Enggak. Intinya ya aku si Sakti ini Ini apa itu? Inisial ya, inisial. Sakti. Inisial ya. Tutup. Si Boris Yogi itu, ya kan? Ya lu udah tahu. Aku enggak lah. Apalagi Bang kali tahu itu. Ada di list kita itu, Bang. Oh. Ya, gitu. Ya, intinya itulah, maksudnya janganlah nge-publish hubungan ke ini sih, ke TikTok, ke media sosial, karena nggak enak gitu lah. Ya walaupun ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Iya. Tapi kembali ke kita lagi kan. Ya, aku dibully, benar-benar dibully habis-habisan. Ya, karena kekecewaan mungkin ya, kekecewaan fans itu kenapa kayak. sih? Iya, padahal ya kan kita yang tahu ceritanya. Ya, mereka cuma ngelihat case-nya. Cuma kan ya kita yang tahu ceritanya nggak bisa sama misalnya karena ini gini-gini. Ya cuma kan itu nggak kita publish semuanya. Iya. Jadi kayak mereka menerka-nerka gitu. Sebenarnya bukan karena nggak sayang, cuman karena ya mungkin lebih baik masih pacaran. Jadi daripada nanti udah berumah tangga malah makin parah. Jadi mungkin pas pacaran ya udah coba aja dulu, mungkin kita belajar dulu masing-masing gitu. Iya, kan. Tapi yang namanya fans follower itu kan nggak mau tahu. Dilihatnya kita udah nggak sama-sama misalnya nih, entah sama siapapun itu ya. Makin beringas itu. Tapi Bang, kayak mana kau menghadapi bulian itu? Sampai mengganggu batin? Mengganggu lah maksudnya kayak apalagi mungkin ya itulah ya. Pasti kan kau pasti ini yang salah, kau pasti gini. Jadi ngebully udah sampai ke sana. Jadi sekarang kita bulatkan lah. Statusnya single sekarang. Iya dulu, kau coba kali gaya mam. Iya, single kan? Kalau statusku itu belum kawin. Kalau di KTP itu belum kawin. Nungguin ya. Pokoknya itulah lah intinya ya. Ya kita doakan lah ya pokoknya. Doakanlah yang terbaik buat aku, ketemu Rokap secepatnya biar bisa kayak Lai Sakti. Amin. Ya, kau banyak belajar lah sama aku ya. Aku udah berumah tangga. Dia keren loh, maksudnya di menurutku kau di usia yang bisa dibilang belum mikirin nikah tapi dia berani mengambil itu. Aku salut. Kau nggak usah munyi-munyi ke depan kamera, cuy. Serius? Iya. Nggak semua, karena menurutku mungkin orang itu yang nggak dia punya itu adalah keberanian untuk melangkah. Tapi kau punya itu. Sebenarnya menikah itu menurutku bukan ya uang penting segala macam, tapi yang paling penting itu keberanian melangkah. Karena sekali seumur hidup. Iya. Jadi ya nggak main-main juga dong BK. Kalau kalian mau kira-kira udah mantap, udah siap ya kenapa enggak? Cuman ya panjang lah pemikirannya, panjang lah. Jangan cuman asal karena suka atau apa jadi malah tengah-tengah jalan, kenapa gitu kan? Iya. Gitu. Tapi kau punya target nggak sih, seberapa kau mencari, punya target? Karena kau juga ya namanya anak pertama, kau mumpung masih ada orang tuamu di sana kan, kau ada target nggak sih sebetulnya? Target pasti ada. Karena kalau aku nggak buat target, ya aku nggak akan menyusul, aku nggak akan tahu nih. Oh ini step-stepnya. Aku udah bikin target. Cuman kalau soal target, ya itu pribadi aku lah ya yang tahu. Gitu. Tapi dalam hidupku tuh selalu aku bikin target. Kayak misalnya aku harus punya ini. Karena supaya ada ini kita timeline batas waktu. Iya. Jadi udah bentar lagi nih, udah berapa bulan lagi. Jadi ngejarnya bisa lebih kencang. Ya kita doakanlah si Aco Pardosi dapat Rokap secepatnya. Terus kan kau maksudnya gini, sekarang kan kesibukanmu kerja sama ngonten. Iya. Di luar itu ada lagi. Karena aku dengar kau kayak punya single ya. Kau nyanyi juga ya? Ada, lagi mencoba sih di sana, siapa tahu memang rezekinya Iya kan kau, tapi udah keluar single belum? Udah deket lagi sini gitu. Lagi cuma ada beberapa yang harus ditunggu dulu. Ya kita doakan juga. Pokoknya berarti kan udah ada menjomu kantor di Pen itu jalan, kontenmu jalan. Iya. Sekarang nyanyi. Tapi sekarang kan lagi zaman collab gitu Entah apa. Ya mungkin kalau dari konten masa kau mau collab sama siapa, atau pas nyanyi kau mau collab sama siapa, ada nggak sih kau pengen itu? Kalau mau collab tuh aku pengen sebenarnya sama Kak Novelita. Pengen kali aku. Ini masak ya? Masak ya. Karena aku ngerasa kalau sama dia itu kayaknya konten kita sama kan, sama-sama masak. Cuman seru aja kayaknya. Jadi buat Kak Novel, semoga kakak menonton ini.
kakak mau collab dengan aku, Undangan terbuka untuk Novelitas Sejabat. kita collab yuk kak. Walaupun aku yang pansos. Karena kan nama dia udah gede banget kan, Iya, Kak Novelita. Novelitas Sejabat ya. Cuman ya dari dulu aku pengen kali masak, bikin satu in frame lah. Beberapa pernah bikin konten bareng sama dia, cuman nggak masak. Cuman kayak kita ketemu bikin konten gini. Oh, bercanda-canda gitu ya. Dan Cuman itu kalau benar-benar naik. masak naik. Cuman kalau benar-benar kita masak Iya, berdua masak itu belum ya? belum. Mungkin di studio BK ini menjadi keinginanmu akan Amin. tergapai ya kan dalam waktu dekat. Tapi aku percaya sih lewat BK itu bisa iya, nanti karena semua yang keren sampai akan datang ke BK. yes. Semua yang keren ya termasuk Namanya berarti- Batak keren. Iya, berarti kau Orang orang Batak keren, yang Jo. keren. Harusnya kau bersyukur, Jo. Terima kasih ya, Le. Bilang lu sama terima kasih udah kau Buat diundang. tim Batak Keren, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Aku merasa benar-benar Batak yang keren, sesuai namanya. Next kalau mau ada event lagi, siap diundang lagi. Tapi kan memang sekarang bersolo karir ya. Jadi nama BK, siapa yang nggak tahu nama besar Trio Panglatu? Di mana ada Guntur Sitinja, Supir Siantar, Aco Pardosi. Nah, ini tanda-tanda orang grogi dong BK. Ditanya langsung minum. Makanya kau sekarang bersolo karir ya. Sebenarnya nggak bersolo karir. Kemana dua temanmu itu? Guntur supir. Apa? Sebenarnya nggak bersolo karir Ya, sih. mungkin. Lebih ke aku kok nggak bisa jawab ya. Nggak mungkin udah pada dewasa, semakin dewasa semakin kayak menemukan jalan. Tapi gitu ini aja. nggak ada di skrip kan? Nggak ada, semua yang kubahas nggak ada di skrip, Jo. Emang kita nggak pakai skrip. Ya intinya Trio Panglatu itu akan selalu ada di hati kalian. Iya, jadi kalian nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang namanya trio kan nggak semua selamanya Bertiga terus punya ya. waktu yang sama Ya. gitu. Mungkin ada kesibukan bahkan aku sendiri atau mungkin Guntur atau mungkin supir. Cuman ya harapannya ya doakan yang baik lah ke depannya teman-teman. Wah, itu jawaban yang paling Bijak nggak? paling bijak dan bijak ya sih kurasa. Ini nggak ada loh. Ini nggak ada di briefing soal Trio Panglatu. Atau mungkin nanti kita mau bikin grup berdua ya kali ya, duet ya bisa ya. Karena kan kita juga sama-sama nyanyi. Tapi kok nggak Panglatu? Iya, enggak maksudnya duet nyanyi aja nggak usah. Iya. Ya nggak Panglatu. Berarti lah, aku- mereka sekarang apa sih? Duo Panglatu? Oh enggak Bertanya dia, kau. dia enggak dua Panglatu, dia lebih ke nantilah biar waktu menjawab aku Jawab lah. aku nggak berani. Tapi tadi kan aku bilang kan kau udah punya single kan? Heeh. Boleh kali spill di ke singlenya. Udah keluar belum sih? Di kayak di apa di Belum sih, cuman katanya Tapi kau udah rekaman. udah dikit aja ya. Boleh spill nih. Karena atur lu posisimu biar nggak kecewa dong ambilkan sama. Mungkin abis kau nyanyi followersmu nambah. Oke, jadi mungkin ini Spill lah, apa judulnya? judulnya belum bisa di-spill, cuman ini di dalam hubungan kita itu di-push terus sama pasangan kita. Pasangan kita nggak menerima kita padanya sih Pasangan kita sebenarnya. nggak nerima kita. Jadi kayak Oh. aku maunya kamu kayak gini Sakti, aku maunya kamu yang kayak gini Sakti. Sedangkan kan kita udah ngasih yang terbaik. Ya, ya. Namanya yang terbaik itu kan nggak ada parameternya sebenarnya. Hmm. Jadi kita dituntut terus lah sama pasangan kita. Misalnya kau udah ngasih yang terbaik, misalnya kau masak, misalnya dia ulang tahun misalnya. Aku mau romantis sama Nadia, kau masaklah cake. Tapi dia ternyata pengennya cake yang mahal, bukan yang kau masak. Kayak gitu-gitulah. Ini relate ke kisah nyata apa gimana sih? Kena 45. Jawab dulu. Jadi Enggak kisah lah. nyata apa? Kau ceritakan ini ciptaan siapa? Ada ciptaan seseorang? Ada. Jadi aku dulu cerita memang, karena dulu aku pernah dekat sama orang yang digituin lah gitu. Oh, berarti emang nyata dari Iya, pernah kan aku kayak masak apa gitu di Medan ini. Terus kata dia, lebih enak kalau di Medan yang di Lapo ini. Cing, sakit hati aku. Oh, Kayak kok gitu. sampai digituin? Ya udah, Dulu. aku takut kau nangis yuk. Bolehlah kau spill lagu itu. Oke, Cuk. ini aja referennya dikit Ya, ya. sedikit aja. Terima ku apa adanya, syukuri dengan apa yang ku punya. Udah, sampai itu aja. Sedikit kali. Udah itu aja lah ya. Nanti tunggu rilis aja. Oh, tunggu di. Kira-kira kapan rilisnya? Belum tahu. Oh, doakan lah, kita doakan Doakan dengan lah. BKI. Pokoknya semuanya apa yang menjadi harapan Acu kita doakan lah ya Amin. supaya semuanya satu persatu bisa Iya. terjalankan dengan baik ya, Co. Benar. Tapi apa sih sebelum kita ini apa sih ke depanmu, Co, rencana yang akan kau lakukan? Ada nggak sih goals atau keinginanmu lagi pengen buat apa, pengen bikin apa? Nah, aku tuh lagi bikin konsep konten yang berbeda sebenarnya, cuman belum bisa ku spill ya apa Oke. gitu karena bisa dibilang karena aku selama ini masak masakan Batak. Udah hampir semua masakan Batak yang pernah aku buat. Iya. Jadi ya masa ulang lagi dari awal kan orang bosan gitu. Jadi aku lagi memikirkan, mungkin lihat ya aku udah mulai jarang Ya, ya, masak ya, kan. ya, ya, aku Karena ya udah gitu-gitu aja misalnya masak napinadal, masak ini, udah aku masak semua lah intinya gitu. Jadi lagi bikin yang berbeda aja biar tetap masakan Batak tapi di konsepnya aja. Oke, iya. Gitu. Jadi itu teman-teman si Aco sekarang ya kesibukannya itu masih bekerja,
konten masih jalan walaupun udah mulai kayaknya agak melemah ya. Tapi Iya. kau masih berpower sih. Kau masih, mungkin stok apa tabunganmu di TikTok masih banyak kali ya. Jadi kau Mau lihat beli lagi ya. Mau lihat nggak? Jangan loh. Nanti kau lihat, wah rame dong tapi kayak ini. Segini guys. Co, thank you Co, udah mampir ke Ih, makasih Kata juga. Keren. Makasih udah banyak sharing dan udah banyak menginspirasi Daun Mika juga, apalagi sebagai kau sebagai perantau ya, perantau yang bisa survive di Jakarta itu nggak mudah pastinya. Pastinya. Dan kau bisa berikan kepercayaan kepada orang tuamu bahwa ya aku bisa Pak sampai detik, Di titik ini pun. ini. Tapi di balik itu semua pasti ada doa orang tua yang selalu mendukungmu, yang nggak pernah putus. Doa orang tua yang aduh jaga anakku. Bijak jaga kawanku anakku, ini ternyata ya, baru tahu aku. Jo, thank you ya Jo, Leiku. Baikku, makasih Sampai juga. ketemu lagi di Kau juga sukses ya, kesempatan Lek. yang apa ya? Panco kali kita. Aku jangan nanti aku nangis. Enggak udah. Panco kali kita. Enggak udah, diam kau. Tapi Oke, kau dong. sedih nggak sih? Kan dulu aku mau closing. Oh. Kau ganggu aja. Aku udah dapat aja feel itu. Pokoknya untuk Aco sukses terus Jo, Leiku. Sedih aku. Tetap rendah hati di mana kau berada, tetap jadi berkat buat banyak orang. Sukses karirmu, rencanamu ke depan biar dengan usahamu Tuhan sertai itu. Oke? Thank you Aco. Terus lagi sekali lagi. Daun Mika, thank you. Itu tadi kita sharing banyak dari Aco dan banyak juga pelajaran yang bisa kita dapat. Semua buat perantau-perantau yang mau merantau ke Jakarta. Jangan takut. Yakinkan dirimu, jangan takut. Buktikan bahwa orang perantau pun bisa menjadi banteng di kota Jakarta dan survive. Oke? Mulyate, Horas! Horas.